Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung parabola, melanjutkan materi pertemuan minggu lalu ya. Misalkan diketahui suatu parabola memiliki persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Berarti di sini pusatnya itu adalah 0,0 dan dia menghadap ke sumbu x positif gitu ya. Nah, dari persamaan garis, lalu diketahui persamaan garis y sama dengan mx plus k gitu. Apabila ini disubstitusikan ke persamaan ini dan diperoleh nilai diskriminan sama dengan 0, maka kita bisa memperoleh garis singgung parabola. Jadi apabila kita substitusikan, kita kerjakan saja mx plus k gitu kuadrat sama dengan 4px ya. Jadi dikuadratkan diperoleh m kuadrat x kuadrat plus 2mkx plus k kuadrat min 4px sama dengan 0 gitu ya. Nah, saya ingin mendistribusikan nilai x-nya sehingga kita bisa memperoleh persamaan m kuadrat x kuadrat plus 2mk min 4p dikalikan dengan x plus k kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu kalau ingin mendapatkan garis singgung parabola maka diskriminannya sama dengan 0. Maka kita cari yang d-nya sama dengan 0. Biasa b kuadrat min 4ac berarti 2m k min 4p kuadrat min 4a nya m kuadrat k kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh 4m kuadrat k kuadrat gitu ya. Lalu selanjutnya ini adalah min 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 mkp, lalu ini min 4p kuadrat plus 16p kuadrat min 4m kuadrat k kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita evaluasi. Kita kan ingin mencari nilai k-nya ya dari persamaan ini. Jadi kita dapatkan nilai min 16mkp sama dengan min 16p kuadrat. Jadi kita evaluasi yang bisa dievaluasi, negatifnya dievaluasi, 16-nya dievaluasi, p-nya dievaluasi, sehingga diperoleh nilai k-nya adalah p per m dan disubstitusikan ke persamaan garisnya yang y sama dengan mx. mx plus k sehingga diperoleh y-nya itu adalah mx plus p per m begitu ya. Lalu selanjutnya apabila persamaan garis singgung ini melalui titik pada parabola gitu ya. Nah, kita pakai persamaan parabola yang sama ya, y kuadrat sama dengan 4p x, lalu selanjutnya untuk garisnya y sama dengan mx plus k gitu. Apabila jadi cara mengevaluasi persamaan ini ya, kita gunakan nilai apabila garis ini kita substitusikan pada persamaan parabola. Jadi garis ini disubstitusikan pada persamaan parabola kan diperoleh persamaan ini ya. Nah, saya tulis ulang persamaan itu jadi m kuadrat x kuadrat ya, saya hapus saja biar tulisannya lebih jelas. M kuadrat x kuadrat, lalu selanjutnya adalah plus 2mk min 4p gitu ya, 4px, lalu selanjutnya ini adalah plus k kuadrat sama dengan 0.
Nah, karena kita ingin mencari suatu titik. Nah, ini titiknya misalkan X1, Y1 ya. Titik itu berarti berada pada parabola dan berada pada garis tepat satu titik. Karena dia tepat satu titik, dari persamaan kuadrat ini, maka bisa kita ambil kesimpulan ya, dia menyinggung di satu titik saja, maka dia merupakan titik puncak dari persamaan parabola ini, persamaan kuadrat ini, misalkan persamaan kuadrat 1 gitu ya, maka Tx1, Y1 ini adalah puncak dari persamaan kuadrat 1 gitu ya, persamaan kuadrat 1, hingga kita bisa memperoleh nilai X1 nya itu adalah min B per 2A ya. Ini adalah rumus puncak dari suatu persamaan kuadrat, sehingga kita bisa memperoleh nilainya adalah min 2mk plus 4p dibagi dengan 2m kuadrat. Nah, kita evaluasi nilai 2-nya, jadi ke penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh 2p min mk per m kuadrat. Nah, ini adalah nilai X1 nya. Lalu Y1 nya bagaimana? Kita cari dengan mensubstitusikan ke persamaan, substitusi ke persamaan garis. Substitusi persamaan garis ini, sehingga nilai Y1 nya itu adalah M X1 plus K gitu ya. Nah, M dikalikan dengan 2P min MK per M kuadrat ditambah dengan K gitu. Kita evaluasi, lalu diperhatikan bahwa min MK per M itu kan tinggal negatif K. Negatif K plus K kan habis, berarti ini kita peroleh hasilnya adalah 2P per M. Nah, kita punya persamaan ini dan ini, otomatis titik ini kan juga melewati titik X1, Y1 ya. Dia itu adalah titik T, X1, Y1 yang juga melalui parabolanya. Jadi kita, nah karena T X1, Y1 pada parabola, maka kan kita bisa membuat satu persamaan Y1 kuadrat sama dengan 4P X1. Nah, di sini kita substitusikan Y1 dan X1 nya ke sini. Saya pakai ini saja. Jadi di sini Y1 nya adalah 2P per M, 2P per M kita kuadratkan gitu ya, sama dengan 4P X1 nya tadi adalah 2P min MK. 2P min MK per M kuadrat gitu ya. Nah, apabila kita sederhanakan, bisa kita peroleh persamaan 4P kuadrat per M kuadrat sama dengan 8P kuadrat per M kuadrat dikurangi dengan ini M nya, saya evaluasi ya, diperoleh 4PK per M gitu ya, karena ini M nya dievaluasi. Selanjutnya dari sini ini bisa disederhanakan gitu, bisa disederhanakan sehingga, dan suku ini kita letakkan di sisi kiri atau dijumlahkan kedua ruas dengan 4PK per M sehingga diperoleh 4PK per M sama dengan 4P kuadrat per M kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita sederhanakan 4-nya, P-nya juga, lalu apalagi yang bisa disederhanakan, M-nya, sehingga dari sini diperoleh nilai K-nya itu seperti tadi, P per M ya.
ya ini K-nya P per M seperti tadi, sehingga apabila kita substitusikan nilainya, kita tahu kan bahwa nilai Y1 dari persamaan ini, Y1 adalah 2P per M. Maka nilai M-nya adalah 2P per Y1 gitu. Nah, nanti kita gunakan persamaan ini. Nah, ini K-nya sama dengan P per M. Maka K sama dengan P dibagi dengan 2P per Y1 gitu ya, 2P per Y1 atau dikalikan dengan Y1 per 2P gitu kan, dievaluasi sehingga diperoleh K-nya adalah Y1 per 2. Nah, kita substitusikan ke persamaan garis yang ingin dicari, yaitu persamaan garis singgungnya. Nah, ini kan Y itu sama dengan MX plus K. Nah, M-nya itu adalah ini tadi 2P per Y1, 2P per Y1, X plus K-nya adalah Y1 Y1 per 2 gitu ya. Nah, apabila kita kalikan kedua ruas dengan Y1, itu kita bisa memperoleh persamaan Y1 ya, sama dengan 2PX plus Y1 kuadrat per 2 gitu. Nah, kita tahu Y1 kuadrat itu adalah tadi apa? 4PX1. Nah, kita substitusikan saja nilainya. Jadi dari sini saya letakkan di sini saja ya. Jadi sini. Jadi dari sini Y1 itu sama dengan 2PX ya. Y1 kuadrat itu adalah 4PX1 berarti plus 4PX1 dibagi dengan 2 gitu. Sehingga apabila dievaluasi 2 dan diperoleh nilai 2P-nya ini saya distribusikan Y1 sama dengan 2P X plus X1 gitu. 2P gitu ya, X plus X1 sehingga kita peroleh ya persamaan yang kita cari tadi. Baik, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk contoh-contoh hitung pada parabola, misalkan di sini carilah persamaan parabola yang dibangun melalui garis direktrik X min 5 sama dengan 0 dan fokusnya adalah 6,2. Nah, garis direktriknya itu X min 5 atau X sama dengan 5 gitu ya. Dan fokusnya adalah di 6,2. Jadi kalau persamaannya seperti ini, misalkan kita gambarkan ya 6,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,12 gitu ya. Nah, di sini. Lalu X sama dengan 5. X sama dengan 5-nya itu di mana? Oh, X sama dengan 5-nya ada di sini ya. X sama dengan 5 di sini. Berarti garisnya adalah di sini. Maka parabola yang dibentuk itu adalah seperti ini. Jadi dia menghadap ke fokus dan berada di antara fokus dan direktriknya gitu ya. Begitu. Lalu untuk misalkan sembarang titik di sini, ini adalah titik T,
X, Y gitu. Nah, maka menurut definisi harus dipenuhi hubungan jaraknya, jarak terhadap fokus, jarak fokus ke jarak direktrik itu tuh sama, kan E-nya itu sama ya. Nah, ini jarak antara X min 6 kuadrat ditambah Y min 2, karena kan ini 6,2 gitu ya. Ini itu sama dengan jarak garis ini, jarak titik ke garis. Jadi misalkan ini kan ini adalah X sama dengan 5. Jadi di sini ya koordinatnya itu di koordinat berapapun titik sini itu adalah 5, Y gitu ya. Atau juga dari sini itu bisa kita peroleh akar X min 5 kuadrat plus Y min Y kuadrat gitu ya. Y min Y kuadrat kan 0, atau bisa juga ditulis sebagai persamaan seperti ini. Sehingga apabila kita kuadratkan kedua ruas diperoleh X min 6 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan X min 5 kuadrat gitu ya. Dan diperoleh persamaan garisnya adalah X kuadrat, ya ini X kuadrat, dan X kuadrat di sini kita evaluasi ya. Nanti ya saya jabarkan saja, atau ya bisa diselesaikan sendiri ya. Intinya kita nanti akan peroleh suatu persamaan parabola seperti ini gitu. Lalu ini juga misalkan evaluasi bentuk parabolanya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Nah, jika dinyatakan sebagai kuadrat sempurna gitu, maka kan kita buat Y ya sama dengan ini X kuadrat plus 4X. Nah, dibagi 2 dan dikuadratkan 4-nya. 4 dibagi 2 X gitu ya, 4 dibagi 2X itu kan 2 dikuadratkan 4 plus 4, yang ini juga dipluskan 4, sehingga bisa kita peroleh persamaan ini. Y plus 4 sama dengan X plus 2 kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengingat kembali bahwa bentuk parabolanya, karena pusatnya tidak di 0,0 tapi di S ya gitu. Jadi misalkan persamaannya adalah ini gitu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan nilai R-nya itu adalah negatif 2 ya. R-nya adalah negatif 2, lalu nilai S-nya ini kan Y plus 4, berarti ini otomatis kan 1 ya. Maka nilai S-nya itu adalah negatif 4, dan P-nya adalah kan 4P sama dengan 1. Maka nilai P-nya adalah 1/4 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir kita, yaitu materi terakhir sebelum UTS ya, tentang hiperbola. Nah, di sini dari definisi hiperbola itu adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu, atau titik tertentu itu sebagai fokusnya ya, fokus hiperbola, dan besarnya itu tetap. Jadi selisih jarak terhadap titik-titik fokusnya itu besarnya tetap. Kalau elips itu adalah himpunan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titiknya besarnya tetap. Nah, kalau yang parabola itu adalah perbandingan jarak titik-titik pada parabola terhadap fokus dan garis direktriknya itu sama gitu ya. Nah, sekarang ini maksudnya bagaimana selisih jaraknya terhadap dua titik itu besarnya tetap. Jadi misalkan ini adalah T2, maka ini kan T2F2 itu jaraknya lebih panjang daripada T2F1, maka di sini T2F2 dikurangi T2F1 itu sama dengan jarak T4F2 dikurangi dengan jarak T4F1.
itu juga sama dengan jarak T6 F2 dikurangi jarak dengan T6 F1 seperti itu. Jadi besar selisihnya itu tetap gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian-bagian hiperbola ya. Ini diberikan hiperbola yang memiliki pusat di 0,0 ya. Lalu selanjutnya di sini berarti titik puncak dari hiperbola tersebut adalah min A,0 dan A,0. Ini adalah titik puncaknya. Lalu selanjutnya ada juga fokus dari parabola dan koordinatnya adalah min C,0 dan C,0. Selanjutnya nanti ada juga di sini B gitu ya. Nilai B ini adalah nilai B itu adalah hasil C kuadrat ditambah dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini adalah A nya, lalu ini C nya, selanjutnya ini tuh nilai B nya gitu ya. Lalu ini pusat hiperbola sudah. Nah, ini ada garis arah atau direktris dari hiperbola ya. Seperti biasa, garis arah atau garis direktrisnya itu pasti ada di belakang dari hiperbolanya. Di elips kan juga ada di belakang puncak gitu ya, belakang dari puncaknya. Lalu selanjutnya setelah garis arah atau garis direktris ada juga ini yang namanya asimptot. Nah, di sini kalau di di elips kan tidak ada ya yang namanya asimptot ini. Nah, kalau di hiperbola ini ada asimptot. Apa asimptot? Asimptot itu suatu garis yang melewati titik pusat hiperbola dan dia berpotongan dengan hiperbola di titik tak hingga. Jadi jauh sekali dari titik tak hingga. Jadi dia nantinya sebagai sebagai pengarah bentuk hiperbolanya ini. Nah, asimptot itu sebetulnya juga apabila dari titik B ini ditarik satu garis lurus dan dari titik A ditarik satu garis lurus, maka kan ditemukan titik perpotongan. Nah, apabila ditarik diagonalnya ya itu juga asimptotnya itu kan ya. Nah, selanjutnya kita ini kebersamaan hiperbola. Jadi kurang lebih penurunan persamaan hiperbola ini kan sudah pernah ya saya membahas tentang penurunan persamaan elips gitu. Nah, kalau hiperbola ini kurang lebih sama seperti elips. Dapat diperhatikan bahwa bentuk persamaannya pun hampir mirip ya, tapi kalau elips itu kan positif, kalau ini negatif, minus gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di situ kalau dari bentuknya saja. Nah, ini bagaimana menurunkan persamaan ini? Jadi pertamanya apabila diambil sembarang titik T gitu ya di hiperbola dengan koordinat x, y gitu ya, T, x, y. Nah, ini T nya bisa di manapun, bisa di sini, pokok di seluruh hiperbolanya ini. Misalkan kalau T nya itu di sini gitu kan menurut definisi selisihnya itu tetap. Jadi selisih jarak, misalkan ini adalah T1 gitu ya. Nah, kalau diperhatikan bahwa ini fokusnya di sini F2, ini F1 gitu. Nah, kalau diperhatikan bahwa ini T1, jarak T1 ke F2 gitu ya, lalu dikurangi dengan T1 ke F1 gitu ya, itu jaraknya berapa? Diperhatikan bahwa ini di sini ke puncak, kita dari puncak ke puncak parabola
itu kan jaraknya adalah 2A ya. Lalu selanjutnya ditambah dengan ini. Nah, ini berapa? Ini adalah C min A ya, karena ini C kan, ini C, maka segini C min A gitu. Ditambah dengan C min A begitu ya. Lalu selanjutnya dikurangi T1 F1. Nah, T1 F1 F1 nya kan di sini. Nah, ini adalah segini kan C, berarti ya sama seperti tadi, ini adalah C min A. Nah, sehingga dari sini dieliminasi dan diperoleh hasilnya adalah 2A. Jadi pengurangan jarak ya, selisih jarak antara titik ke fokus satu dan fokus yang lainnya itu selalu 2A gitu. Entah di sini itu semuanya selalu 2A. Nah, dari definisi ini kita bisa menurunkan rumus ini gitu ya. Nah, langsung misalkan di sini ya, ini ya penurunannya. Jadi langsung saja seperti yang sudah saya bahas tadi ya, TF2 dikurangi TF1 itu sama dengan 2A. Maka karena F2 ini ya, F2 ini kan jaraknya, jadi kan misalkan ini hiperbola tadi gitu ya, hiperbola itu kan, ini adalah fokusnya, dimana titik fokusnya itu kan koordinatnya adalah min C, 0 ya, min C, 0, dan ini adalah C, 0. Maka dari sini diperoleh jaraknya dari setiap titik T, X, Y gitu kan, X min C kuadrat gitu, plus Y kuadrat dikurangi dengan ini ya, X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A. Lalu selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan ini, X min C kuadrat plus Y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan berikutnya. Lalu dikuadratkan ya, setelah dikuadratkan biasa ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini 4A kuadrat, ini 2 kali 2 4A gitu ya, dikalikan ini angka ini, lalu selanjutnya ini dikuadratkan, hasilnya ini. Lalu setelah itu disederhanakan gitu ya, ini Y nya dievaluasi. Lalu ini kan nantinya akan menghasilkan X kuadrat plus 2XC gitu ya. Nah, ini dengan ini dievaluasi menyisakan plus 2XC. Nah, yang ini min X min 2XC gitu kan. Nah, jadi dari sini disederhanakan gitu ya. Jadi kan ini hasilnya 4XC dibawa ke ruas kiri semua ya, 4XC. Lalu ini min 4A gitu ya, min 4A sama dengan, maaf saya tulis di sini saja, 4XC min 4A kuadrat ya, terus habis itu ini plus sama dengan 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat, kan seperti ini. Maka 4-nya bisa dievaluasi dan diperoleh persamaan ini, XC min A kuadrat sama dengan A akar X min C kuadrat plus 4 kuadrat. Lalu selanjutnya dikuadratkan ya kedua ruas, maka diperoleh X kuadrat C kuadrat min 2XC A kuadrat plus A pangkat 4. Nah, ini juga dikuadratkan, dan ini langsung disederhanakan diperoleh X kuadrat min 2XC plus C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari sini kira-kira ada yang bisa dievaluasi apa tidak? Nah, ini ya,
ini dan ini itu nilainya sama ya, bisa dievaluasi. 2cxa kuadrat, ini juga 2xca kuadrat. Setelah itu yang memiliki nilai ini semuanya dibawa ke sisi sebelah kiri ya, sehingga diperoleh persamaan ini. Sederhanakan di bawah sisi sebelah kiri, lalu x kuadratnya didistribusikan, terus diperoleh c kuadrat min a kuadrat y kuadrat, terus lalu yang ini kita bawa ke sebelah kanan dan a kuadratnya didistribusikan sehingga diperoleh min a kuadrat plus c kuadrat, seperti itu. Nah, perlu diingat kembali bahwa c kuadrat itu untuk hiperbola kan sama dengan b kuadrat plus a kuadrat, sehingga ketika c kuadrat min a kuadrat ya sama dengan b kuadrat. Jadi ini adalah b kuadrat gitu ya. Ini juga b kuadrat ya. Dari sini ya diperoleh b kuadrat x kuadrat min a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat, ini juga kan c kuadrat min a kuadrat b kuadrat. Nah, kedua ruas dikalikan dengan seper a kuadrat dikali seper a kuadrat b kuadrat gitu ya. Jadi diperoleh x kuadrat per a kuadrat ya dikurangi dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan umum dari hiperbola, begitu. Ini ya. Nah, selanjutnya dari sini kita tahu bahwa ketika ini x kuadrat plus a kuadratnya positif, maka hiperbolanya ini menghadap ke sumbu x gitu ya, berlawanan arah tapi ya menghadap ke sumbu x. Lalu selanjutnya jika nilai y kuadrat plus a kuadrat, jika persamaannya y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, kira-kira seperti apa persamaan hiperbolanya gitu. Berarti jika persamaannya seperti itu, maka hiperbolanya itu akan menghadap ke sumbu y positif. Ini pusatnya tetap 0,0 ya. Satu menghadap y positif, satunya menghadap y negatif, begitu. Jadi dilihat hiperbola mana, sumbu mana yang memiliki tanda positif. Yang memiliki tanda positif itulah tempat di mana hiperbola menghadap, begitu ya. Lebih seperti itu. Lalu selanjutnya, setiap titik hiperbola dengan pusat P, Q. Jadi misalkan ini pusatnya digeser sejauh P, Q ya, tinggal ditranslasikan saja ya. Dan persamaannya akan memenuhi ini, x min P kuadrat per a kuadrat min y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini pun bisa dibuktikan dengan cara seperti yang di atas ini gitu. Bisa dibuat latihan ya. Selanjutnya kita ke garis asimtot. Nah, ini yang membedakan hiperbola dengan dengan elips ya. Hiperbola dengan elips. Jadi dia memiliki garis asimtot atau persamaan asimtot. Nah, ini ya asimtot ini. Jadi misalkan diketahui hiperbolanya memiliki persamaan ini ya. Jadi pusatnya adalah di 0,0. Lalu selanjutnya, maka apabila ada persamaan garis, jadi dari definisinya garis asimtot itu adalah suatu garis yang melalui pusat hiperbola dan menyinggung hiperbola di titik jauh tak berhingga. Titik jauh tak berhingga ya. Jadi ketika suatu persamaan melalui pusat gitu, persamaan garis maksudnya melalui pusat 0,0, ini kan 0,0, maka persamaan garisnya itu adalah y sama dengan mx gitu kan. Baru ketika tidak
atau nilai C-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Biasanya kan Y sama dengan MX plus C gitu kan, atau MX plus K gitu kan. Nah, ini K-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi di sini K-nya itu sama dengan 0, sehingga Y sama dengan MX gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita substitusikan persamaan garis ini pada persamaan hiperbola, sehingga ya diperoleh ini x kuadrat per a kuadrat min mx kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat, ya, dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat, sehingga diperoleh persamaan ini b kuadrat x kuadrat min a kuadrat m kuadrat x kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita keluarkan nilai x-nya, sehingga kita peroleh nilai x-nya itu adalah ini ya, plus minus akar a kuadrat b kuadrat per b kuadrat min a kuadrat m kuadrat. Lalu yang di atas ini kuadrat diakarkan, kan berarti kuadratnya hilang ya, jadi plus minus ab per akar b kuadrat min a kuadrat m kuadrat. Dan persamaan garisnya adalah m dikalikan x kan, jadi plus minus m dikalikan dengan x gitu. Jadi koordinat titik potongnya adalah, oh ini kurang negatif ya yang satunya, nah di sini. Jadi positif ab per ini akar b kuadrat min a kuadrat m kuadrat, koma ini, lalu yang ini juga negatif dan negatif gitu. Jadi koordinat titik potongnya itu ada dua di sini, koordinat titik potong garis dan hiperbola. Nah, diketahui bahwa garis asimtot ini akan menyinggung hiperbola di titik tak hingga. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui titik potongnya itu tak hingga dengan persamaan ini gitu. Nah, diingat bahwa jika penyebutnya itu adalah pembagian oleh 0, ya maka kan dia akan menyentuh suatu ya titik di tak hingga gitu ya intinya. Jadi maka syaratnya di sini adalah b kuadrat min a kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita akan peroleh titik potong yang jauh tak berhingga. Jika lebih besar maka ada dua titik potong, kalau kurang dari maka tidak ada titik potong sama sekali. Nah, begitu. Jadi berdasarkan persamaan ini ya, maka kita akan memperoleh nilai m kuadrat itu sama dengan b kuadrat per a kuadrat. Jadi nilai m-nya adalah plus minus b per a. Apabila disubstitusikan ke persamaan garisnya, maka garis asimtot hiperbola itu adalah y plus b per ax dan y min b per ax, atau juga bisa dibentuk ke persamaan ini gitu ya. Nah, ini adalah garis asimtot hiperbola pusat 0,0 dengan persamaan tadi itu ya, x kuadrat per a kuadrat dan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 gitu. Baik, saya lanjutkan ya, ini ya. Jadi kita selanjutnya untuk setiap titik hiperbola dengan pusat P, Q, maka persamaan asimtotnya ini ya, tinggal y min Q sama dengan plus minus b per a x min p, seperti itu. Jadi mudah saja ya. Selanjutnya di sini ini adalah tentang eksentrisitas dan garis direktris dari hiperbola gitu.
ini. Nah, jadi dari sini misalkan ini adalah sembarang titik P dengan koordinat xp, yp gitu. Koordinat xp, yp. Jadi di sini dari definisi adalah hiperbola itu himpunan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik fokus dan suatu garis tertentu yaitu garis direktif adalah konstan yang harganya lebih besar dari 1. Nah, di sini itu maksudnya ini PF1 per PQ. Jadi PF1 ini adalah F1-nya ya. Ini F2-nya, lalu ini Q-nya. Dan ini adalah R itu titik ini. Ini garis direktif ya. Ini direktifnya. Ini ke bawah ini garis direktif. IR ya. IR ini Q-nya, ini adalah R-nya. Nah, selanjutnya perbandingan antara PF1 ini saya pakai warna lain ya. PF1 ini dibandingkan dengan PQ ya, jarak PQ itu sama dengan jarak antara PF2 dibanding dengan jarak PR. Nah, itu. Dan hasilnya adalah E. Nah, seperti di kalau di elips kan E-nya itu kurang dari 1. Kenapa? Karena E-nya itu kan perbandingan antara C per A, sedangkan di elips nilai C-nya itu kurang dari A. Nah, kalau di hiperbola kan sama ya. Jadi nilai di hiperbola C-nya itu lebih besar dari A, selalu lebih besar dari A ya. C itu adalah jarak ini ke fokus, ini C-nya, lalu A-nya itu jaraknya ke puncak. Makanya dia menghasilkan eksentrisitas lebih besar daripada 1 gitu ya. Nah, bagaimana caranya menurunkan ini ya, perbandingan ini? Ini tuh bisa seperti elips kemarin ya, hampir mirip dengan elips kemarin, hanya terdapat sedikit beberapa perbedaan dalam proses penurunannya. Nah, misalkan di sini kan diketahui ya, ini seperti kemarin ya, kita pakainya persamaannya. Ini misalkan jarak PF1 kuadrat gitu dikurangi dengan PF2 kuadrat gitu ya. Nah, PF1 P-nya kan XP, YP. F1-nya ini adalah min C, 0. F2-nya ini adalah C, 0 gitu ya koordinatnya. Maka kita peroleh akar X min C kuadrat berarti X plus C kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi, akarnya saya hapus saja gitu ya. Kan ini sudah dikuadratkan, jadi tidak perlu akar, lalu dikurangi dengan X min C kuadrat min ini saya beri huruf ya plus Y kuadrat gitu kan. Nah, dari sini bisa dievaluasi, lalu ini kan jika disederhanakan diperoleh X kuadrat plus 2XC min plus C kuadrat min X kuadrat min 2XC gitu ya plus C kuadrat. Nah, ini dievaluasi lagi dengan ini ya, sehingga bisa kita peroleh sama dengan ini 2XC min 2XC berarti 4XC gitu ya. Lalu selanjutnya dari yang sudah kita tahu dari definisi sebelumnya bahwa PF1 ya dikurangi dengan PF2-nya F2 ya, itu kan sama dengan PF1 dikurangi PF2 itu kan sama dengan 2A. Nah, dari sini kita bisa memperoleh, kan diketahui bahwa PF1 kuadrat dikurangi dengan PF2 kuadrat
itu kan sama dengan perkalian antara PF1 plus PF2 gitu ya, PF2 dikalikan dengan PF1 min PF2 gitu kan. Nah dari sini ini kan 4xc lalu selanjutnya ini tetap PF1 plus PF2 gitu ya. Nah ini adalah 2A, maka kita peroleh nilai PF1 plus PF2 nya itu sama dengan ini 4xc per 2A, atau dievaluasi jadi 2xc per A. Nah kita peroleh persamaan ini dan persamaan ini. Nah kita eliminasi jika persamaan, misalkan ini adalah persamaan 1 gitu ya, dan ini adalah persamaan 2, jika 1 dan 2 dijumlahkan gitu ya, maka kan kita akan memperoleh nilai 2PF1 itu kan sama dengan ini 2A plus 2xc per A. Nah 2 nya dievaluasi, lalu selanjutnya xc per A nya saya keluarkan gitu ya, saya tulis di bawahnya aja. Nah ini PF1 gitu ya, C per A saya keluarkan, sehingga ini diperoleh A kuadrat ya kan, A kuadrat per C ya, ditambah dengan X. Nah ini adalah PF1 nya. Lalu selanjutnya untuk apabila persamaan 1 dan 2 dikurangkan gitu ya, dikurangkan 1 dan 2 dikurangkan, maka kita akan memperoleh nilai negatif 2 PF2 gitu ya, 2 PF2 sama dengan ini 2A dikurangi 2xc 2xc per A. Ini sama, 2 nya juga dieliminasi, negatifnya diletakkan di dua ruas dikalikan dengan negatif, sehingga diperoleh PF2 itu kan sama dengan ya, PF2 itu sama dengan jadi xc per A min A gitu ya, xc X terus dikalikan dengan negatif, jadinya kan xc per A min A. Nah dari sini saya keluarkan juga C per A nya, sehingga diperoleh apa, X gitu ya, min A kuadrat per C gitu ya. Jadi dari ini dan ini itu adalah sama dengan ini ya. Nah gitu. Selanjutnya apabila dibandingkan ini PF1 dibagi dengan ini A kuadrat per C plus XP sama dengan PF2 PF2 dibagi dengan min A kuadrat per C plus XP, itu kan hasilnya adalah C per A, yaitu di mana dia itu konstan, dan ini A kuadrat
plus per C plus XP itu adalah garis direktrisnya atau PQ nya, jarak P ke Q gitu. Dan yang ini adalah jarak P ke R nya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan, kita ke contoh ya. Diketahui persamaan hiperbola min 4x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min ini ya 18y plus 27 sama dengan 0. Nah, dari sini misalkan kita seperti biasa ya, seperti menyelesaikan pada elips, kita lengkapkan kita buat nilai x dan y nya itu tidak memiliki koefisien. Jadi ya saya tulis ulang udah 4x kuadrat, lalu x nya saya letakkan bersama x min 24x gitu ya, plus 3y kuadrat min 18y plus 27 sama dengan 0. Nah, x nya min 4 kita keluarkan, jadi diperoleh x kuadrat min 6 gitu ya. Dan ini plus 3 apabila dikeluarkan diperoleh y kuadrat y kuadrat min 6 juga gitu, sama dengan min 27 ya. Nah, dari sini kita gunakan 6x ini 6y gitu ya, saya hapus saja. Jadi ini min bagi min ya, saya ulang saja. Ini saya keluarkan min 4 nya, jadi ini adalah x kuadrat 24x min 24x dibagi min 4 berarti plus 6x ya kan, negatif dibagi negatif. Oke, lalu selanjutnya ini dibagi dengan 3 gitu ya, maka kita peroleh y kuadrat. Selanjutnya ini adalah min 6y sama dengan negatif 27. Saya letakkan di sisi sebelah kanan 27 nya. Nah, dari sini kita lakukan dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya, jadi min 4 x kuadrat plus 6x ini dijumlahkan dengan 6 dibagi 2, 3 dikuadratkan 9 gitu ya, lalu ditambah dengan 3 dikali y kuadrat min 6y, lalu plus ya ini sama min 6 dibagi 2 itu min 6 dibagi 2 itu 3, 3 dikuadrat min 3 dikuadratkan itu 9 ya, sama dengan min 27. Nah, ini perhatikan bahwa kita menambah suku-suku ini ya, menambah suku-suku ini maka harus ditambahkan juga di sini. Min 4 dikalikan dengan plus 9 itu berarti min 36, jadi ini min 36 3 9 18 3 9 27 maaf plus 27 gitu. Jadi dari sini kita peroleh min 4x plus ya, plus 3 kuadrat lalu plus 3y min 3 kuadrat. Nah, ini berapa ini? Min 27 plus 27 habis ini min 36. Nah, kita kalikan dengan 1 per min 36 agar hasilnya ini adalah 1 ya kan, pokoknya ini sampai 1 gitu. Maka dari sini kita memperoleh persamaan x plus 3 kuadrat dibagi dengan berapa? 3 ya, plus maaf, ini karena dikalikan dengan min ini jadi negatif, yang ini negatif jadi positif, yang ini positif jadi negatif ya, jadi yang negatifnya adalah di sumbu y nya
Y min 3 kuadrat per betul ya, 36 dibagi 4, oh ini 9, kenapa? 36 dibagi 3, 12 betul ya, sama dengan 1. Oke, nah dari sini kita peroleh nilai P nya itu adalah min 3, Q nya itu adalah 3 gitu ya, atau pusatnya berapa? Pusatnya min 3,3. Nah berikutnya ini kan A nya, A kuadrat 9, berarti A nya adalah 3, dan nilai B nya adalah akar 12. Tuh. Selanjutnya untuk nilai C nya itu kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat, berarti akar dari 9 plus 12 berapa? 21 ya, akar 21. Nah ini adalah C nya, akar 21. Nah dari situ kita bisa menjawab titik pusatnya adalah min 3,3. Lalu puncaknya adalah, nah puncaknya itu tadi kan I nya ya, karena dia yang positif itu ada di sumbu X, otomatis dia puncaknya ada di A. Nah kalau yang positif Y nya, maka puncaknya ada di ininya, di pokok yang mengikuti tanda positif. Yang mengikuti tanda positif itu adalah puncaknya, berarti puncaknya di sini itu kan kalau pusat 0,0 itu kan min A, 0 dan A, 0. Jadi tinggal dijumlahkan saja min 3 min 3 min ini kan A nya 3 ya, berarti min 3 min 3,3 gitu ya. Sehingga ini adalah puncaknya yang pertama, berapa ini? Min 6,3. Lalu puncak yang kedua itu adalah ini, puncaknya yang kedua itu min 3 plus 3, A nya kan 3 plus 3,3, berarti ini berapa? 0,3 begitu ya. Puncaknya itu adalah min 6,3 dan 0,3. Lalu koordinat titik fokusnya apa? Fokus itu kan C tadi, berarti ya tinggal dia juga mengikuti kan, C nya itu mengikuti sumbu X, berarti min 3 min akar 21, C nya kan 21,3, dan ini dan saja dan min 3 plus akar 21,3 gitu. Lalu persamaan asimptotnya berapa? Nah jadi ingat kan tadi persamaan asimptot itu Y sama dengan plus minus B per A X gitu ya, B per AX. Nah kalau pusatnya berubah maka kan otomatis dia Y min P plus minus B per min I B per A X min P gitu ya. Nah ini asimptotnya berapa? Asimptotnya adalah tinggal Y min 3, Q nya kan ada, Q nya 3 ya, Y min 3 itu sama dengan plus minus B nya berapa? B nya akar 12, akar 12, oh nggak cukup ya, saya pindah saja di bawahnya.
Y min 3 sama dengan plus minus akar 12 dibagi 3, ini akan 3x plus 3 gitu. Lalu selanjutnya untuk persamaan direktris, apa tadi persamaan direktris? Itu kan x sama dengan, itu tadi persamaan direktrisnya. Nah ini ya persamaan direktris itu yang ini. Jadi persamaan direktris itu xp sama dengan min a kuadrat per c dan xp sama dengan a kuadrat per c gitu. Jadi dari sini x itu sama dengan a kuadrat. A kuadratnya adalah a kuadrat berarti 3 ya, 3 kuadrat per c nya. Oh iya maaf, ini kan ketika pusatnya di 0,0 gitu ya, perhatikan bahwa ini pusatnya di 0,0. Nah ketika pusatnya bergeser maka nilai x nya itu juga kita ikutkan x pusatnya. X pusatnya adalah min 3 ya, x pusatnya adalah min 3, x pusat itu kan min 3, jadi ya sama seperti yang sebelumnya sih, ini tinggal min 3 plus minus gitu aja ya, min 3 plus minus c kuadrat per a, c kuadrat per a ya, betul ya, oh a kuadrat per c, a kuadrat per c berarti 3 kuadrat 9 per c nya akar 21 gitu. Plus minus ya, kalau mau disederhanakan atau biar nilainya lebih bagus gitu ya, kita rasionalkan akar 21 dikalikan akar 21 itu sehingga kita peroleh 3 per 7 akar 21. Nah ini hingga ke contohnya ya. Lalu selanjutnya kita ke persamaan parametrik hiperbola. Persamaan parametrik hiperbola itu digambarkan sebagai ini. Nah, saya membuat di sini ada suatu lingkaran bantu gitu ya. Lingkaran bantu di mana jari-jarinya ini adalah A atau menyinggung pusat-pusat dari hiperbola. Lingkaran ini menyinggung pusat hiperbola, jadi jari-jarinya itu sama dengan A. Nah, dari jari-jari ini gitu ya, dari jari-jari ini kita juga bisa membuat suatu relasi gitu. Diperhatikan segitiga CTM ini ya, segitiga CTM. Nah, kalau ini adalah I-nya, ini adalah tetanya tuh, tetanya. Lalu selanjutnya misalkan kita ambil sembarang titik P, ini di hiperbola, ini P adalah x, y gitu ya. P ini x, y, maka kita akan mencari nilai x dan nilai y nya. Nah nilai x sendiri itu adalah cm ini kan, nah ini cm ini kan x ya. Nah kita bisa pakai relasi di segitiga CTM. Diperhatikan bahwa nilai x nya itu adalah cm ya. Lalu selanjutnya di sini kita pakai ini kan, ini sudah diketahui kan nilainya A kan, karena jari-jari lingkaran. Maka karena yang diketahui ini dan ini, kita pakai cos theta gitu ya. Cos theta, cos itu adalah samping per miring A per
X. Nah, kita kan ingin mengetahui nilai X-nya, maka X-nya adalah A per cos theta. Nah, cos theta itu apa? Secant theta kan? Jadi A secant theta. Ini adalah nilai X-nya. Lalu selanjutnya nilai Y-nya bagaimana? Ya, tinggal kita substitusikan saja pada persamaan hiperbola ini, karena dia menghadap ke sumbu X, jadi yang positif X-nya ya, X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ini ke nilai X-nya, jadi A kuadrat secant kuadrat theta per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita eliminasi nilai A kuadratnya sehingga diperoleh ini Y min B nya ya bisa ya, ini secant kuadrat theta min 1 sama dengan Y kuadrat per B kuadrat, begitu ya. Nah, secant kuadrat min 1 itu kan tangen theta ya, tangen kuadrat theta ya kan. Jadi dari sini kita peroleh Y kuadratnya itu sama dengan B kuadrat tan kuadrat theta, maka Y nya adalah B tan theta. Ini adalah relasi untuk persamaan parametrik. Dan untuk persamaan polar hiperbola ini sama, jadi untuk setiap elips, parabola dan hiperbola, dia memiliki persamaan polar yang sama, tapi E nya yang beda. Kalau E nya elips, kalau elips itu E nya kurang dari 1, kalau parabol itu E nya sama dengan 1, dan kalau hiperbol itu E nya lebih besar dari 1. Seperti itu aja. Nah, ini ya bisa dilihat di YouTube ini tentang penjelasan lebih lanjut mengenai ini persamaan garis kutub. Jadi ketika elipsnya atau hiperbolanya atau parabolanya diputar-putar seperti apa gitu, nanti akan terlihat caranya dirotasi, ditranslasi atau apa. Nah, ini dengan persamaan polar ini lebih powerful gitu ya untuk menentukan persamaannya. Jadi cukup satu persamaan itu aja. Nah, selanjutnya untuk kita ke persamaan garis singgung hiperbola. Ya, persamaan garis singgung hiperbola kita pakai ini saja sudah. Persamaan garis singgung hiperbola. Ya, jadi dari sini misalkan diketahui itu ya, garis singgung hiperbola dengan Y sama dengan mx plus n, dan persamaan hiperbolanya adalah ini. Maka ini apabila kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat diperoleh persamaan ini gitu kan. Selanjutnya apabila persamaan garis ini disubstitusikan ke sini, kita peroleh persamaan ini ya. Dan apabila disederhanakan ini ya, m kuadrat x kuadrat plus 2m nx plus n kuadrat itu ya. Biasa berikutnya ini kita distribusikan nilai A-nya. Didistribusikan nilai A-nya sehingga diperoleh persamaan ini. Selanjutnya nilai X-nya sekarang yang didistribusikan keluar. Jadi diperoleh B kuadrat min A kuadrat M kuadrat plus ini X gitu ya. Dan ini adalah plus min A kuadrat M kuadrat. Jadi ini sebagai C-nya A kuadrat M kuadrat dan A kuadrat B kuadrat gitu. Terus selanjutnya kita peroleh persamaan kuadrat ini seperti sebelumnya. Agar kita memperoleh garis singgung, maka kita mengambil diskriminannya yang sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat B, ini A-nya dan ini C-nya gitu ya, tinggal disubstitusikan saja.
B kuadrat min 4AC itu ini dikuadratkan tuh, dan ini di itu ya, didistribusikan, asosiatifkan gitu. Maaf, didistribusikan. Jadi diperoleh persamaan ini. Min 4 ya, ini A kuadrat B kuadrat kali N gitu ya. Ya, ini diperoleh persamaan ini, sehingga selanjutnya dari sini ini kan negatif 4 dan 0 bisa kita evaluasi saja ya. Terus apalagi yang bisa dievaluasi? A kuadrat A pangkat 4 M kuadrat N kuadrat ini juga bisa dievaluasi ini ya. Ini negatif, ini positif, dievaluasi sehingga tinggal tersisa ini ya. Terus nah ini dikalikan dengan negatif ya, min 1 ya, diperoleh persamaan ini. Selanjutnya A kuadrat B kuadratnya didistribusikan ya, yang ini didistribusikan, ini dijumlahkan kedua ruas dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sehingga diperoleh persamaan ini. Dan kita kan tujuannya mencari N gitu ya, cari N. Nah ini dievaluasi, ini tinggal 2 A kuadrat. Nah lalu selanjutnya ini belum dievaluasi ya, dievaluasi ya, evaluasinya di sini ya, 2 A kuadrat M kuadrat sama dengan ini. Nah N kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, atau N sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B. Nah kita substitusikan ke persamaan garisnya yang tadi, Y sama dengan MX plus N. Nah kalau ini pakai N ya, maka Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat gitu ya. Ini adalah persamaan garis singgung hiperbola. Nah ini apabila pusatnya ditranslasikan diperoleh persamaan ini gitu. Berikutnya untuk melalui titik itu sama ya dengan elips gitu. Jadi penurunannya sama ya, persamaan garis singgung melalui titik hiperbola dan garis kutub tuh juga sama. Oh ini bukan plus ya, ini negatif juga ya, ini negatif, ini seharusnya nanti saya revisi. Baik, kurang lebih seperti itu untuk hiperbolanya. Nah ini bisa dibuat sebagai latihan ya, dibuat sebagai latihan dan jawab dari contoh soal. Nanti UTS-nya ya saya keluarkan satu soal tentang hiperbola ini, karena intinya kan memang di sini ya, hiperbola, elips, dan parabola ini. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.